Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita kembali mengkaji tentang sedikit kajian. Ini alhamdulillah perintah Allah di bulan Zulhijjah, yang mampu berhaji sudah berhaji, dan Tuhan beri kami rukun haji izin. Ini jemaah haji tengah menunggu pulang, beranjak pulang dari Masjidil Haram. Yang kita nggak pergi haji juga alhamdulillah sudah menaikkan sunnah kita ini, perintah Allah Rasulnya, ini kurbun. Kita kampung alhamdulillah kurbun tahun ini, dan itu memang perintah sunnah Nabi Ibrahim yang terus diabadikan sampai Nabi Muhammad dan sampai hari ini. Maka di malam hari ini Yogoh dah pindah bab lain. Ini tatuk bab kurban dulu ni. Maka ini malam kita akan mengkaji ini supaya sampai juga pesan dari perintah kurban ini. Setelah orang berkurban, apa akhlak yang diambil yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka nanti semua ibadah kita amalkan, dia punya dampak positif, pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang sholat, nah pengaruh yang kuat. Ketika orang berpuasa, begitu juga. Zakat, begitu juga. Nah, ini malam kita akan kaji apa pengaruhnya kurban dalam kehidupan sehari-hari. Di awal TNT kita kaji juga bagaimana pengaruhnya ini, dampak positifnya haji itu bagi gurunya haji maupun yang tidak haji. Secara hikmah kita punya kajian akhlak. Ketika orang berkurban, maka dalam surah As-Saffat itu Allah abadikan kisah ini. Ketika dua hamba Allah tadi, wa'lam ma'aslama wa ta'ala ulul jabin, Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam berserah diri dan menyembelih anaknya Ismail. Kata Allah, ya Ibrahim, sadaqta ru'ya, perintahnya benar. Namun Allah ganti, wa fadainahu bidzibhin azim. Allah gantilah Ismail itu dengan seekor kibas. Maka yang kita sembelih adalah binatang. Maka sejak saat itu juga Allah mengharamkan kita ini membunuh orang. Makanya Nabi Ibrahim nggak menyembelih orang, nggak menyembelih Ismail. Maka ketika orang membunuh orang, termasuk dia akbarul kabair, dosa yang paling besar. Ini orang membunuh orang, saking mengehlo dan seterusnya, dia bunuh orang. Maka dia dosanya di bawah syirik. Syirik langsung ini qatlun nafs allati haram Allah, membunuh orang yang Allah haramkan. Ini makna pertama. Nah, yang kedua, yang kita sembelih adalah binatang. Dan kita ini manusia juga punya sifat-sifat kebinatangan. Maka ada benarnya juga ketika orang filsafat mengatakan apa itu manusia adalah hewan yang bisa berbicara atau binatang yang bisa berbicara. Kalau begitu, setiap orang itu termasuk kita orang juga punya sifat kebinatangan. Nah, ketika orang menyembelih binatang tadi, maka ketika itu dia membuang sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Nah, malam hari ini Al-Quran juga mengabadikan tentang binatang-binatang ini. Kita lihat satu persatu ini. Artinya yang kita buang adalah sifat binatang yang negatif, yang buruk. Yang pertama, dalam surah Al-A'raf ayat 176 itu Allah abadikan kan an'am, jenis
Hewan yang pertama an'am. Langsung ini Al-Quran menyebutkan kal an'am. Namun sebelumnya Allah sampaikan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Isi neraka itu kata Allah enggak lebih 2 golongan cuma. Mana yang 2? Manusia dan jin. Kenapa 2 ini saja? Kalau manusia mati, pilihannya enggak segala neraka. Hewan begitu juga. Namun yang 2 ini al-jin dan ins, begitu dia mati 2 pilihan, surga atau neraka. Namun dalam ini ayat Al-A'raf 179 kata Allah bocorkan ini. Siapakah penghuni neraka itu? Walaqad zara'na li jahannama. Isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Apakah semua jin? Apakah semua manusia? Allah rincikan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Berarti isi neraka jahanam itu kelompok jin dan manusia yang punya hati namun hatinya sudah mati. Setiap kemaksiatan, kemungkaran yang kita amalkan itu dia perlahan-lahan menutup hati kita. Semakin banyak maksiat yang kita amalkan, maka hatinya tertutup. Allah berikan dalam Al-Baqarah itu lahum qulubun gulfun, tertutup. Yang menutup hati kita ini kemaksiatan, kemungkaran yang kita lakukan. Maka kelompok manusia pertama ini isi neraka jahanam adalah punya hati namun hatinya mati. Yang kedua, walahum a'yunun yabsiruna biha. Dia punya mata, matanya enggak melihat. Cukup banyak. Begitu kemarau panjang, Singur Raya, Allah berikan hujan malam. Ini kan rahmat. Yang enggak kepanasan. Bukankah semua kita makan ini Allah menumbuhkan, Allah memberikan. Maka ini kedua, dia punya mata, matanya enggak berfungsi. Yang ketiga, walahum, dia punya telinga, namun telinganya enggak berfungsi. Nah, orang yang mati 3 indera ini, hatinya mati, matanya mati, telinganya mati, Allah gambarkan kal an'am, itulah hewan ternak. Maka kita buang sifat ini. Tengok hewan ternak, kita pegahnya. Mak lemuk, mak kambing ro, di kapajo hai, atago, kapajo je. Enggak punya hati yang tadi. Boleh jual fungsi ni. Yang padigo hai, di pajo je. Itu ternak. Maka orang yang tinggal yang mati, Allah gambarkan seperti hewan ternak. Yang pertama. Sifat yang kedua, hewan yang Allah abadikan juga dalam Al-Quran itu seperti anjing. Bagaimana anjing? Allah gambarkan ini kama salil kal, seperti anjing, intah min alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas. Usir anjing itu tetap dia, lidahnya menjulur. Kita biarkan juga tetap lidahnya menjulur. Dan memang ini ayat menggambarkan tentang kisah ini Syekh Bal'am. Pernah dengar Syekh Bal'am? Syekh Bal'am orang yang doanya makbul dulunya, namun diminta sama penguasa kampungnya itu, daerahnya itu, supaya Musa nggak sampai ke kampung daerah mereka. Tolong ya Bal'am doakan Musa sesat dalam perjalanan. Awalnya Bal'am nggak mau, namun dibujuk istrinya. Dan jika setengah harta kerajaan, nah Bal'am mendoakan dan makbul doanya. Nabi Musa AS sekian tahun sesat dalam perjalanan. Namun di ujung kisah Syekh Bal'am ini, orang yang soleh awalnya ini, semua doanya Allah ijabah, meninggalnya seperti anjing, lidahnya menjulur. Nah ini Allah berikan. Nah bagaimana anjing? Sifat anjing itu, anjing dia paling patuh kepada siapapun yang beri makannya.
walaupun penjahat sekalipun. Penjahat itu pun, maka anjing pun juga patuh. Nah, ketika orang mengamalkan perintah itu salah, dia amalkan juga, maka itu enggak lebih seperti anjing. Maka juga ini contoh gambaran yang sifatnya seperti anjing. Nah, kalau naik untuk paham perintahnya, jangan dikubur. Atasan yang perintah, maka ini seperti anjing. Yang ketiga, hewan yang juga Allah gambarkan dalam Al-Quran itu adalah wakunu kirodah khasyiin. Kisah Nabi Musa alaihissalam ketika sebuah hari untuk beribadah yang sabat. Namun orang ini asik mancing, banyak dapat ikan. Bahari perintah beribadah itu, maka Allah kutuk menjadi dia kera. Mr. Bean, monyet. Nah, bagaimana sifat kera? Kera hewan yang paling angkuh. Tengok aja. Lagi berampur, paling angkuh dia. Kalau lebih angkuh kera ini, dia merasa aqrabu syabahan insan, binatang yang paling mirip dengan manusia. Karena sifat angkuhan rohnya. Maka orang-orang yang angkuh lagi dulu kena rebel, lagi tibet. Timonya, nape macam katombo. Alenya nama motor baru, bangga belum katombo. Lampu katombo. Nah ini macam karib. Nah, tengoklah nanti orang-orang yang sombong ini di hari akhirat Allah bangkitkan dan Allah sejajarkan ini berdirikan. Yang pertama dengan Fir'aun, ini rajanya sombong. Yang kedua dengan Kan'an. Yang ketiga dengan Qaum. Yang keempat Ubay bin Khalaf. Ini orang-orang ini yang angkuh dengan hartanya, jabatannya, dan ilmunya, yang angkuh ini. Maka yang kita buang, maka kita menyembelih kurban itu, buanglah sifat keangkuhan. Tadi yang kita tadi ini sifat kera atau monyet yang dia angkuh. Karena tadi yang pertama keangkuhan monyet itu merasa dia paling mirip dengan manusia. Yang keempat, yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah surah Al-Maidah ini ayat ke-60. Itu al-khanazir. Bahkan ayat lain Allah haramkan qarim alaikumul khinzir. Apa khinzir? Ini babi. Tengok babi. Babi sifatnya dia punya anak, dia punya istri. Orang ganggu, dia kemana-mana dia. Nggak marah. Itu babi. Kalau punya darung kecil, masalah. Nah, ketika orang tua hari ini, seorang suami, istri ganggu orang lain, dia akan marah dan bunuh. Dia punya anak perempuan, nah ulang gamnya urung yang kau mahram lo. Bapaknya kebahagiaannya diam saja, nggak merasa itu dosa, nyandul. Maka yang kita buang juga ini sifat babi. Maka ada menjelaskan di antara hukuman yang Allah percepat dunia, Allah simpan tabung di akhirat. Yang pertama al-aquli walidai, yang durhaka kelinci. Yang ketiganya itu dayus. Siapa dayus? Membiarkan kemungkaran, kemaksiatan dalam rumah. Anaknya nggak pakai jilbab, menutup aurat, kepala diam saja, mengajarkan. Ini dayus. Ketika anak cewek antar guru, maka itu pun juga dayus. Maka sifat seperti ini itu memfotokopi sifat babi yang enggak iri, yang enggak cemburu, enggak ada kemungkaran dalam rumah sendiri. Yang kedua, tengok sifat babi.
Babi dia menghalalkan segala cara, yang penting kedua-dua nikah gelang dah. Belangnya nayu bab pisang. You bawa belang. Yang mau tahu nih. Bilang babi ini belangnya ini. Bokap itu. Ini sebab kami menghalalkan segala cara, yang penting tujuan dia sampai. Maka pola hari ini ekonomi kapitalis hampir mirip seperti ini. Menghalalkan segala cara, yang penting ada keuntungan. Nanti dalam konteks muamalah nanti kita kaji bagaimana nanti ini hukum kredit, hukum menggadai. Kita kaji. Kenapa yang babi menghalalkan segala cara demi keuntungan? Kenapa? Walaupun banyak uangnya. Seorang sahabat namanya Abi Darda. Abi Darda minta, ya Rasulullah, tolong ajarkan saya bagaimana hidup bahagia. Nabi peganglah pundaknya Abi Darda. Rasulullah, ya Abi Darda, sa'ida, engkau akan hidup bahagia. Yang pertama yang kata, ahsin mat'amaka, perbaiki makananmu. Makanlah yang halal, yang baik. Yang kedua Abu Darda, wa ahsin malbasaka, perbaiki pakaianmu. Belilah baju pakaian itu dari uang yang halal. Yang ketiga Abu Darda, wa ahsin markabaka, perbaikilah kendaraanmu. Belilah unta dari uang yang halal. Masa Abu Darda unta? Tadi ini beli kereta, dimutuk, ngeblok dari uang. Dan yang keempat, wa ahsin maskanaka, perbaikilah tempat tinggal. Maka rumah apa pula dari uang yang halal. Nah, ketika keempat kita perbaiki ini, maka kata Allah, Allah memberikan kebahagiaan. Maka jangan heran, ada orang baru beli kereta baru kampung ke Depok, baru motor baru di showroom, kamu sibuk. Itu sesuatu yang salah. Balik aja. Maka sifat tadi menghalalkan segala cara demi keuntungan yang dihadapan. Selanjutnya Allah abadikan juga dalam Al-Quran itu Al-Ankabut. Apa Al-Ankabut? Laba-laba. Bakal kabut ini dia buat benteng, benteng yang lain bisa masuk. Nah, kita mesti buang sifat ini. Apa contoh kita hari ini? Orang yang sifatnya seperti laba-laba, nak muka tidak lebar dukul, balagu dan rongkat. Oh, nejak pakai jimat. Nah, jimatnya aman. Apalagi cincin. Cincin ini ada jimatnya misalnya. Jamnya jimat, batik macam-macam. Ini sama seperti sifatnya Al-Ankabut. Dia buat rumah benteng sendiri, yang lain tidak termasuk, dia aman. Dia anggap rumah dia itu udah yang paling aman. Tidak itu dia, Zat yang Maha Pelindung itu Allah. Nah, orang seperti ini mengandalkan tadi maaf dulu ini sifatnya Al-Ankabut. Yang kedua, yang Al-Ankabut sesama dia untuk bertahan hidup Al-Ankabut ini, laba-laba ini ipuh lagi badodin. Nah, ketika orang ipuh lagi bau dia itu punya laba-laba ya. Ini misal makan dulu. Andro ngaraku, dulu tolong kredit dua bawahnya. Wah, lemah ya, nah, sifat Al-Ankabut dan banyak hari. Nanti bahwa rezeki itu Allah yang memberikan. Kalau berdukun dulu, laki maka itu dia sifat Al-Ankabut, laba-laba. Nah,
kita sembelih dari binatang, buang sifat itu. Selanjutnya dalam Al-Quran juga Al-Baqarah itu semua kita apa? Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama ba'udah. Ada kata ba'udah. Arti dari ba'udah adalah nyamuk. Nyamuk-nyamuknya. Nyamuk apa dia kenapa ba'udah? Kenapa? Yang pertama nyamuk sekarang hidupnya mengganggu gok tapi. Gok banget dengar kado miu 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 nyamuk. Maka orang di kampung hanya hidup ganggu gok tapi nyamuknya. Nyamuk. Yang kedua tengok nyamuk. Dia makan dari punya orang. Darah siapa yang nyamuk? Kau tak tahu? Kita tahu itu. Maka di kampung dia cik. Yang kaya mengganak laginya cocok takut nyanyi nyamuk. Yang ketiga itu nyamuk. Dapat dia makanan, dia makan sekenyang-kenyangnya. Kadruk mati. Orang yang hidupnya hanya mengumpulkan harta, nggak ingat akhirat, lalu sepatahnya kan diumumin. Itu pun juga nyamuk. Maka sifat rakus tamak ini, kenapa nyamuknya? Kita sembelihlah kurban tadi, nyatang hewan, buang sifat itu. Ganggu orang lain, coba kok. Yang penting kita ini kenyang sendiri, kalau susah. Itu dia sifat nyamuk. Yang terakhir, yang juga Allah abadikan ini dalam surah Al-Jum'ah. Apa kata Allah? Masalul ladzina hamilut Taurata, orang-orang yang bawa Taurat. Nah terus lam yahmiluha kamasalil himar. Dia bawa kitab, namun kitab tak dibaca. Ada Al-Quran, Allah berikan sebagai petunjuk hidup. Lagi gablon dah, langsung berikan dia buku petunjuk pak. Cara merawatnya, cara bawanya. Yang mula buku petunjuk Hondanya, buku di Vespa. Nah, kita Allah ciptakan berikan kehidupan, juga Allah berikan panduan. Apa panduannya? Al-Quran. Maka rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, kata Rasulullah, itu kaji juga assalamualaikum ya ahli kubur. Walaupun mudik. Kan Rasulullah katakan begini, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah rumah kalian seperti kuburan. Itu maknanya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di situ. Ini orang kampung ke depan rumahnya hantam Al-Quran kan, bertamu rumah itu ganti salamnya. Ya misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doanya assalamualaikum ya ahli kubur. Kuburan. Yang rumah nggak pernah dibacakan Al-Quran. Nah kita hari ini menempatkan Al-Quran tapi aja ruang kampung almari. Nah hiasan dindingnya Yasin, Al-Fatihah, Epusi, doa itu macam ini macam ini. Maka ini ibaratnya seperti dia keledai. Dia punya kitab nggak pernah dibaca. Dia punya kitab nggak pernah dipaham. Apalagi dia punya kitab nggak pernah diamalkan. Nah kalau begitu, sampai dia lagi keledai itu, maka itu kurang pengajian. Tak kaji kedua kita nggak mampu. Kita pahami Al-Quran sendiri juga nggak paham. Kerja pada punya mengaji tafsir, punya tauhid, kaji fikih. Supaya apa? Jangan sampai kita ini seperti keledai. Maka ini 7 binatang yang punya sifat negatif. Nah, kalau disembelih kurban tadi, kita buanglah sifat-sifat itu. Juga ada dalam Al-Quran itu Allah abadikan nama binatang, bahkan nama surat. Namun ini binatang dia bersifat positif. Yang dua, yang pertama an-nahar. Apa nahar? Lebah. Apa kelebihan lebah? Tengok, lebah pertama nggak makan makanan kecuali yang baik-baik.
itu lebah. Kalau begitu, ambillah hidup ini contohnya lebah. Ngecok makanan ke drop, ke anak drop, ke indong drop yang got-got. Supaya apa? Yang aja nih. Padahal ini kotoran lebah, kotoran. Lebah, itu. Karena aslinya got dulu, kotorannya pun juga got. Maka seorang ulama namanya di Hasan Al-Basri, ini ulama tabi'in. Bahkan tabi'in, karena Hasan Al-Basri jumpa dengan Anas bin Malik sahabat. Kata Hasan Al-Basri, kullama akaltu syai'an haraman, setiap baju makanan yang haram, kata Hasan Al-Basri, fara'aitu tagayyura suluka zawjati, saya menengok perubahan perilaku rumahnya. Orangnya aneh milut oleh kendaraan unta. Maka ketika kita makan yang haram kan, ya gitu kan, ambil yang haram, maka dampaknya bukan hanya sama kita, termasuk rumahnya, termasuk anak-anak kita. Pokoknya dulu badak, selagi dulu kita berikan dia makan yang haram, maka itu badak. Kayak begini. Maka lebih contohkan tadi, makan makanan yang baik sampai kotorannya pun dia baik. Yang kedua, tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Mengganggu lebah. Ini sampai dapat ada. Ganggu juga. Maka udah lagi aja. Jangan marah-marah menuhannya ini. Dan seterusnya disifat lebah. Yang kedua, dalam Al-Quran ada berdikat masalah ini an-naml. Apa nama? Ini semut. Nah, surah an-naml. Langsung ini nama binatangnya. Tengok, semut. Yang pertama kelebihan semut adalah dia gotong royong. Si hidro yang ayamkan, dia memandu, jangka. Jadi yang buat kalau kena rame ada kan? Ini semut. Gotong royong saling mentumbang. Yang kedua semut. Sekarang semutnya perhatikan. Kalau jumpa sama semut, pasti dong dia. Misalnya mungkin say hello. Nah kita hari ini assalamualaikum. Ini semut. Dan semut jika udah mulai dia lain, mestinya ini tanda-tanda alam. Nah udah yang berumur dia juga tsunami. Berarti ke semut. Semut yang belum mendung. Baru Sabtu Minggu. Semalam Minggu. Rupanya Minggu ini sudah mendung. Ini kan contoh tadi Allah berikan. Dan mandul semua dalam Al-Quran. Maka ini di antara hikmah akhlak yang kita ambil dari menyembelih